Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini Biko Story akan mengilustrasikan kasus yang terjadi di tahun 2023, namun belakangan kembali menggemparkan. Pasalnya pelaku tunggal justru dibebaskan oleh hakim. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ronald di malam kejadian? Bagaimana latar belakang Dini sebagai korban? Simak semua kisahnya di Biko Story. 12 tahun sudah Dini tak pulang ke rumah. Keluarga sudah berusaha menghubungi dan mencari kesana kemari. Sempat mendapat kabar jika Dini ada di Kuala Lumpur, Malaysia, yang dikatakan bekerja di sebuah kedai. Sempat pula dikabari jika Dini bekerja di Surabaya. Dini atau bernama lengkap Dini Sera Afriyanti merupakan wanita kelahiran Cisaat, Sukabumi. Ia lahir pada 25 April 1996. Sempat mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama dan lulus di tahun 2011. Namun sayang di tahun 2012 ketika menginjak usia 17 tahun, Dini memilih putus sekolah dan bekerja. Yang di saat itu ia pamit ke Parung Kuda, dikatakan bekerja di sebuah perusahaan. Rupanya di tahun itu Dini sudah memiliki anak. Inilah yang nampaknya membuat ia memutuskan untuk mencari penghasilan. Berselang sebulan dari ia bekerja, Dini masih sempat pulang ke rumah. Namun kemudian pamit dan tak pernah kembali pulang. Dini meninggalkan anaknya yang masih balita. Keluarga sudah berusaha mencari bahkan ke tempat kerja, yang justru orang di tempat tersebut mengatakan bahwa Dini tak pernah bekerja di sana. Di saat itu ketika menghilang, di tahun 2011 hingga tahun 2012, sempat ada informasi dari beberapa teman Dini. Dikatakan mereka sempat melihat Dini di sekitar Gang Ajat di Cekole, di kota Sukabumi. Namun lagi-lagi ketika datang ke sana, mereka tak menemukan keberadaan Dini. Sudah menyerah, akhirnya keluarga melapor ke Polsek Cisaat. Sayangnya respon polisi di kala itu cenderung mengabaikan. Komunikasi hampir terputus selama bertahun-tahun. Di tahun 2016 Dini sempat mengabari ia ada di Malaysia. Kemudian di tahun 2018, ketika adik dari Dini bernama Elsa akan menikah, Dini sempat mengatakan akan pulang. Namun pada akhirnya tak jadi. Ia hanya mengirim uang untuk membantu acara pernikahan. Begitu pula di tahun-tahun setelahnya. Seolah tarik ulur, beberapa kali Dini mengatakan akan pulang, namun tak pernah terlaksana. Dan tak terasa waktu sudah berlalu selama 12 tahun. Beralih kepada Dini, di tahun 2023 ternyata ia ada di Surabaya. Disebut oleh beberapa media bekerja sebagai seorang pemandu karaoke. Di sekitar bulan Mei ketika ia sedang bekerja itulah, Dini bertemu dengan Ronald Tanur, atau bernama lengkap Gregorius Ronald Tanur, yang merupakan pria berusia 31 tahun. Anak dari seorang anggota DPR bernama Edward Tanur, yang berasal dari fraksi PKB dari Nusa Tenggara Timur. Jelas Ronald berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan. Dari pertemuan keduanya di tempat karaoke, mereka kemudian mulai menjalin hubungan asmara. Sedikit informasi mengenai Ronald. Ia merupakan warga kota Kevamenanu, Kabupaten Kota Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dan disebut ia memiliki 2 saudara. Sempat mengenyam pendidikan di SMAK Kolase Santo Yusuf Surabaya, kemudian pindah ke SMAK Santa Agnes Surabaya, hingga lulus di tahun 2009. Setelahnya ia berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU dengan prodi manajemen. Masih di tahun 2009 juga tercatat sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra, program studi ilmu komunikasi. Dalam media Serembinus disebut, nama Ronald memang tercatat beberapa kali sebagai mahasiswa, namun tak semuanya diselesaikan. Ronald juga disebut melanjutkan pendidikan di Australia. Kembali ke hubungan Ronald dan Dini. Semenjak menjalin hubungan asmara, Dini keluar dari pekerjaannya sebagai pemandu karaoke. Dan 2 bulan setelahnya, Dini menghubungi keluarga bahwa ia ingin pulang ke rumah karena sangat rindu dengan anaknya. Ia juga mengatakan kepada keluarga saat ini bekerja sebagai SPG. Belakangan diketahui, ibu dari Dini yang tengah sakit-sakitan ternyata mengidap kanker dan komplikasi. Kepulangan Dini sangat dinantikan oleh sang ibu, apalagi sudah 12 tahun tak bertemu. 3 bulan sudah berlalu semenjak Dini mengatakan ingin pulang ke rumah. Di tanggal 3 Oktober 2023, Dini rencananya akan santap malam bersama Ronald. Kini sudah 5 bulan keduanya menjalin hubungan asmara. Malam itu tiba-tiba teman Ronald menghubungi, mengajak untuk karaoke. Hingga usai santap malam keduanya langsung menuju ke tempat karaoke, yaitu Black Hole KTC Club. Sesampai di sana pukul setengah 10 malam,
Keduanya masuk ke room 7 menemui teman-teman lainnya. Mereka langsung larut dalam pesta, bernyanyi bersama hingga menenggak minuman keras. Ronald menikmati tequila yang ia tenteng di tangannya. Kurang lebih 2,5 jam, hingga di pukul 12 malam mereka nampaknya sudah usai dengan pestanya. Ronald keluar dari ruangan dengan menarik tangan Dini. Terlihat ada perselisihan di antara keduanya. Mereka kemudian menuju lift untuk turun ke lantai basement. Pertengkaran nampaknya semakin menjadi. Baru memasuki lift, Ronald menendang kaki kanan Dini hingga Dini terjerembab di bawah. Security sebenarnya mengetahui pertengkaran itu sebelum mereka masuk lift. Namun hal itu sangat biasa bagi mereka, apalagi yang bertengkar dalam kondisi mabuk. Ketika Dini mencoba bangun, Ronald yang masih emosi memukulkan botol tequila ke kepala Dini sebanyak 2 kali. Cekcok masih terlihat ketika mereka menuju parkiran. Dini terlihat berjalan dengan cepat mendahului Ronald, kemudian sandar di samping mobil Innova milik pacarnya tersebut. Di saat bersandar itulah, Ronald yang masuk mobil langsung menyalakan mesin dan tancap gas tikung kanan. Dini langsung terhempas dan terjatuh, kemudian terlindas ban belakang mobil. Ronald yang sebenarnya tahu jika Dini terlindas, justru masih maju sejauh 5 meter. Security mall kemudian berteriak, menanyakan apa yang terjadi. Namun anehnya Ronald malah merekam dan mengatakan tak mengenal perempuan tersebut. Dikatakan perempuan itu menghalangi mobilnya hingga ia tak sengaja terlindas. Security kemudian memaksa Ronald untuk membawa Dini. Dini lantas diangkat dan diletakkan di bagasi belakang. Dalam perjalanan, Dini rupanya bukan dibawa ke rumah sakit, namun dibawa ke apartemen Orchard yang disewa oleh Dini. Sesampai di apartemen, Dini langsung diturunkan dengan bantuan orang sekitar. Security yang melihat langsung merasakan kejanggalan, karena Ronald terlihat tergesa-gesa mengambil barang milik Dini di bagian atas. Gelagatnya seperti orang yang panik dan akan kabur. Pengelola apartemen pun mendatangi Ronald dan memaksa agar Dini dibawa ke National Hospital yang ada di Surabaya. Naas, sesampai di sana Dini sudah tak bisa diselamatkan lagi. Dini dinyatakan meninggal dunia. Atas apa yang terjadi, Polsek Lakar Santri datang ke TKP, mengamankan beberapa barang bukti, juga menurunkan tim penyelidik. Setelahnya barulah beredar video percakapan, di mana Dini sempat mengirim pesan kepada temannya bahwa ia sering menerima kekerasan dari sang pacar. Tentu percakapan tersebut terjadi sebelum Dini meninggal. Kasus yang viral kemudian didengar oleh seorang pengacara bernama Dimas Yemahura. Menyadari bahwa Ronald berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh, Dimas bersedia membantu meskipun tanpa dibayar. Bahkan Dimas rela mengeluarkan uang untuk mengurus jenazah. Anehnya di kala itu polisi mengatakan mereka tak memiliki biaya untuk visum. Pada akhirnya Dimas sang pengacara yang menanggung biaya untuk melakukan visum. Hasil visum menunjukkan ada lecet pada bagian dada, lengan, perut dan juga tungkai. Kemudian memar pada kepala, telinga, leher, dada, punggung dan juga lengan. Yang semua terindikasi adalah karena benturan dari benda tumpul. Bahkan kerusakan juga sampai organ dalam, meliputi hati, paru-paru, rongga perut, ginjal dan tulang iga. Semua bukti visum diharapkan oleh keluarga akan menjadi pemberat hukuman Ronald Tanur. Keluarga juga sudah menyimpan dokumentasi. Ada bekas ban pada lengan, sebagian tubuh dan juga kaki, yang artinya benar bahwa Dini sempat dilindas. Nampaknya pihak keluarga Ronald mulai khawatir. Hingga tak berselang lama, mereka buru-buru mendatangi ayah Dini, menawarkan uang yang jumlahnya dikatakan sangat besar. Tentunya dengan beberapa syarat, yaitu jangan mengatakan kepada anaknya yang lain atau saudara dari Dini. Tidak boleh mengatakan kepada pengacara, dan bersedia mengakui jika Dini meninggal karena kecelakaan. Jelas keluarga tak bisa menerima dan tetap menempuh jalur hukum. Dalam persidangan yang berlangsung selama 10 bulan, hakim nampaknya mengabaikan fakta dan kesaksian yang ada. Sang pengacara mengeluhkan hakim yang kerap memotong kesaksian, bahkan cenderung abai dengan bukti-bukti yang ada. Hasil visum bahkan sempat dipertanyakan, padahal tim forensik hanya menjelaskan apa yang mereka temukan. Lucunya hakim beranggapan bahwa korban mati lemas karena meminum alkohol berlebih. Alkohol memang ditemukan dalam tubuh Dini, namun jelas menurut medis bukan itu penyebab kematiannya. Yang jauh lebih mengejutkan adalah putusan Hakim Erentua Damanik yang dibacakan pada 24 Juli 2024. Putusan tersebut menyatakan bahwa Ronald divonis bebas. Hal yang dianggap meringankan adalah Ronald berupaya menyelamatkan Dini. Padahal jelas sang security yang memaksa Ronald untuk membawa Dini ke tempat medis. Ronald juga terbukti bukan langsung ke tempat medis,
Karena mengacu pada rekonstruksi, pengelola apartemenlah yang lagi-lagi mendesak agar segera dilarikan ke IGD. Ironinya, putusan bebas tersebut dibacakan tepat 100 hari kepergian ibu dari Dini. Pengakuan dari saudara Dini, sebelum meninggal sang ibu kerap memanggil nama Dini berulang kali. Tentu sangat menyakitkan bagi keluarga, begitu mengetahui pelaku pada akhirnya bebas begitu saja. Usut punya usut, rupanya bukan kali ini saja Hakim Damanik membuat putusan yang kontroversi. Sebelumnya disebut ia pernah menangani kasus pencucian uang senilai 47 miliar rupiah, namun pelaku dinyatakan bebas. Juga penipuan 450 juta rupiah, pelaku juga dinyatakan bebas. Atas putusan yang sangat kontroversi pada kasus Ronald, tim kuasa hukum mengajukan kasasi untuk putusan hakim. Perkembangan terbaru usai pelaku tunggal bebas, pengacara keluarga Dini mengatakan sempat mendengar isu jika Ronald Tanur akan pergi ke luar negeri. Tentu akan menyulitkan upaya hukum seandainya kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum dikabulkan. Maka jika ada perkembangan selanjutnya dari kasus ini ataupun ada kesalahan dalam video, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.